tadi kan, dalam Ya, Alkitab. Terus kan menghadapi 3 percobaan dari iblis kan? betul. Sebentar, tapi di situ tidak pernah Yesus menyuruh nyembah Allah. Karena nggak ada kata Allah di situ. Makanya tadi saya bilang, Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD. Baik, saya balikan kamera saya. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, Karena ini huruf tapi apa? saya mengeja Tenang, ya. tenang. Ini huruf apa? A, Ini huruf apa? L, Ini? L, Ini? A, H, Oke, dibaca? Allah. Ah! Apa? Makanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Beda, Abang. Dari mana ini? Ini huruf A atau huruf O? Iya, itu kan bahasa Latinnya Allahmu, Allahmu. Iya, Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada H, Allah, Allahmu. Allah bukan Allah ya Tuhan. Ini huruf Latin. A, L, A, H. Dibaca Allah. Sejak kapan Allah dibaca Allah? Yuli. Ya, silakan Yuli nyalakan kamera Anda. Oke. Ya Yuli, saya mau tanya dulu nih Yuli. Ya. Bisakah biar kita ini sejajar begitu? Biar tema ini nggak hilang? Atau mau begini? Ya. Kalau begini nanti temanya ketutup gitu loh. Baiklah kalau dia mau sejajar. Oke, saya sejajarin kepala biar enak. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, saya mau menyangkal aja dengan perkataan Abang ini tadi. Oh, kita tanya dulu ya, Muslimah. Yang mengatakan kalau siapa tadi? Nabi Isa itu, Nabi Yusuf itu Tuhan yang ngomongin suaminya innahu rabbi tadi. Tenang, tarik nafas dulu. Hembuskan dulu. Biar tenang. Anda ingin menyanggah pernyataan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran yang mengatakan innahu rabbi. Tidak menyanggah, saya menyanggah perkataan Abang tadi. Bukan pernyataan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi, ditujukan kepada siapa itu? Memang dituju innahu rabbi itu dia kan berkata, saya berlindung kepada Allah. Itu dia menyebut innahu rabbi itu karena suami siapa ini? Zulaika ya? Iya, perempuan itu Zulaika. Nah, perempuan itu kan mau menggoda dia. Betul, menggoda Yusuf. Terus Nabi Yusuf tadi kan berkata, aku berlindung kepada Allah. Nah, aku berlindung kepada Allah. Itu bukan berarti Tuhan, karena suami Zulaika ini tadi karena udah berbuat baik kepada dia hanya membalas. Membalas perbuatan baik suaminya. Ini dengan perempuan tidak tapi pinter kepada istrinya. Baik, ini perempuan tapi pinter ini. Pernyataan Muhammad jadi dipertanyakan ini. Malah perempuan lebih ngerti dari laki-laki tentang agama. Baik. Jadi betul bahwa Yusuf berkata innahu rabbi. Kata rabbi itu ditujukan kepada suami si perempuan itu, betul? Betul, karena dia sudah berbuat baik, bukan berarti menuhankan. Baik. Artinya Yusuf menyebut suaminya Zulaika itu sebagai robnya, betul? Bukan Robbi, bukan Rob. Islam itu bahasa aslinya Rob loh itu, Robbi, betul nggak? Iya, memangnya Robbi, tapi kan itu harus dipahami juga bahasanya. Tenang, sebelum kita terjemahkan, artinya Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan panggilan Robbi, betul?
Bukan. Kan dibantahnya Al-Quran. Bukan bantahan. Itu Yuli, artinya dengarkan itu, baik-baik. ya. Tenang Yuli, tenang. Iya. Dia kan mengatakan innahu Robbi, betul? Betul. Oke, di situ kata-katanya Robbi nggak? Iya, kata-katanya Robbi. Memang betul Oke. kata-katanya Robbi. Berarti Yusuf menyebut suaminya itu dengan kata-kata Robbi, betul? Iya, menyebut dengan kata-kata Robbi, tapi Oke, dalam artian Robbi. yang berbeda. Oke, Robbi. Oke, pertanyaan saya. Berarti suaminya Zulaika itu adalah Robnya Nabi Yusuf, betul? Bukan. Tuh kan? Berarti Bukan Robbinya lah. Kamu itu hanya melihat dari salah, Bang. Abang itu hanya melihat dari kata-kata itu saja, sedangkan dia sebelumnya sudah mengatakan. Bagaimana mungkin dia Tuhan mengatakan suaminya adalah Robbi, tetapi bukan Robnya? Memang bukan, Abang. Sakit pala, Berbi. Kamu aja yang gitu, yang gimana ya, yang terlalu Yuli, dengarkan ya. Kak Yuli, coba kita diskusi akademis nih. Kamu jangan takut nanti dimaki, difitnah, atau harus takut. Begini, orang gitu Islam kenyataan. itu banyak yang nggak ngerti Al-Quran. Justru ini menjadi ajang kesempatan untuk mendidik mereka, memberikan kepada mereka edukasi. Bahwa sekalipun suaminya Zulaika itu disebut oleh Yusuf sebagai Robnya, bukan berarti suaminya Zulaika itu adalah Allah. Saya tahu itu. Tapi kata-kata abang tapi disapa juga, tapi disebut juga sebagai Robnya, betul? Bukan, Abang. Terus kenapa dia bilang Robbi? Terus kenapa dia bilang Robbi? Innahu Robbi. Bukan berarti karena dia ngomong kayak gitu karena perlakuan baik suaminya Zulaika kepada dia, makanya dia membalas perbuatan itu dengan tidak berzina kepada istrinya. Betul. Karena dia berkata. Terus dia bilang Robbi itu kepada siapa? Kepada Allah. Innahu Robbi itu kata-kata untuk Tuhannya. Ngerti nggak abang tuh? Innahu Robbi itu bang. Tadi katanya kepada suaminya Zulaika, sekarang kepada Allah. Abang itu terlalu gimana ya, kata-kata abang itu terlalu menelan mentah-mentah kata-kata. Oke, gini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya coba biar teman-teman paham nih, gini. Yusuf berkata, innahu Robbi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Robku, betul? Jangan dipotong sampai iya tahu, jangan cuman di innahu Robbinya aja. Kelanjutannya harus dibaca. Oke, baik. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Betul? Sesungguhnya. Ya, benar. Innahu Robbi. Innahu Robbi. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik? Iya, suaminya Zulaika tadi. Oke, yang disebut sebagai Robnya, betul? Rob itu iya. Oke, berarti iya. Suaminya Zulaika Robnya Nabi Yusuf nggak di situ? Bukan, tuannya dalam artian yang iya, Robnya, bahasa Arabnya Robnya, betul? Iya, bahasa Arabnya Rob. Oke, Robnya. Nah, kalau suaminya Zulaika itu Robnya Nabi Yusuf, maka Allah juga Robnya Nabi Yusuf nggak? Maksudnya? Tadi kan suaminya Zulaika sebagai Robnya Nabi Yusuf yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik. Ya. Lalu Allah juga termasuk Robnya Nabi Yusuf nggak? Iya. Oke, berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf ya tetap satu, Allah Ta'ala. Bukan Nabi Isa yang seperti abang bilang. Satu ditambah satu sama dengan satu. Tidak. Bagaimana kita mau diskusi dengan jujur? Jadi kalau kita saling memahami, Yuli,
Arti Rob adalah sesuatu yang kepadanya kita itu menaklukkan diri kita. Sesuatu yang kepadanya kita mengikuti. Sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Sesuatu yang kepadanya kita melakukan apa yang dia mau. Itu pengertian Rob. Memang iya, Abang. Nah, Tapi lalu yang menjadi pertanyaan begini. Ada tanda kutipnya. Bagaimana? Ada tanda kutipnya loh. Sebelum dia menyebutkan innahu Robbi, suami Zulaika itu dengan nama Rob, dia sudah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Terus? Ayo. Sebelum dia mengatakan innahu Robbi kepada suaminya Zulaika, dia sudah mengatakan terlebih dahulu, aku berlindung kepada Allah. Iya, terus masalahnya di mana? Ya masalahnya abang loh. Enggak sudah ngatain kayak gitu. Salah. Intinya Robnya Nabi Yusuf kan ada dua. Suaminya Zulaika dan Allah. Dia tetap beriman kepada Allah. Saya nggak tanya dia beriman kepada siapa. Allah, Robnya Nabi Yusuf, suaminya Zulaika, Robnya Nabi Yusuf, betul. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Abang tadi mengatakan Robbi itu kata abang menuhankan, menuruti, mengimami. Tadi kan abang bilang kayak gitu. Mana ini orangnya minum ya? Mana nggak mati ya? Mana dia pergi? Kok hilang? Saya tinggal kamar mandi sebentar, teman-teman. Malah hilang. Jadi mereka tidak mengerti pengertian daripada Rob itu, teman-teman. Yang diterjemahkan jadi Tuhan atau Tuan itu. Sama seperti banyaknya orang Islam yang juga tidak mengerti apa definisi kurios itu. Dan orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti sama. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Zahid Ahmad. Zahid Ahmad. Ya silakan. Halo Bang. Ya, Bang Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ya silakan Bang Zahid Ahmad. Amerika Bang ya? Kenapa memangnya? Ya enggak, saya juga di Amerika Bang. Betulan lagi pulang sih sebenarnya sekarang. Lagi pulang. Ya. Gimana Bang? Jadi ya Abang kan kalau saya lihat daripada semua diskusinya itu kan selalu mempermasalahkan kata Rob ya. Enggak mempermasalahkan Bang. Saya tidak mempermasalahkan. Saya memberikan pengertian. Oke, Abang memberikan pengertian. Rob itu artinya berapa? Ada berapa Bang? Bang, kita nggak bisa terjemahan Bang. Oke, di sini saya mau lihatkan ya Bang ya. Sebelum kita membicarakan terjemahan, oke silakan. Ini bukan terjemahan Bang. Ini dari kamus Arab ya, kamus Arab bahasa Arab ya. Di sini dijelaskan, memang kata Rob itu pada mulanya sebenarnya adalah dua makna. Yang pertama adalah apa? Sayyid atau pemilik sesuatu, Sayyidu Malikus Syai'i.
Kalau ada orang mengatakan Rabbul Bait, itu artinya adalah pemilik rumah. Di sini dijelaskan semuanya. Ada di dalam Mu'jam atau kamus bahasa Arab. Silakan teman-teman cari dalam kamus bahasa Arab namanya Mu'jam. Di kamus Al-Ma'ani juga ada. Kemudian yang kedua apa? Ilah. Tetapi di sini kenapa diartikan Bang, sebagai bahas ilah? fokus Rob dulu Bang. Jangan kemana-mana. Biar kita ini nggak Rob, melebar. Arti dari kata Rob. Ini kata Rob ini loh. Oke. Ini, Sudah? Ini saya mau lihatkan ya. Ini ini Rob. Jadi artinya memang ada dua. Oke. Pemilik atau tuan, yang kedua adalah Tuhan. Lah, konteksnya saya mau jelaskan kepada Abang, kenapa di surat Yusuf itu mengatakan innahu rabbi, karena jelas Yusuf itu adalah budak daripada Raja Aziz. Raja Aziz itu adalah tuannya. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 21 itu dijelaskan juga bahwa Yusuf itu dijual kepada suaminya Zulaikha. Makanya jelas Bang. Jadi kalau mengatakan Rob, ya Rob mereka. Rob itu. Robnya kenapa? Sebagai pemilik. Kan artinya memang pada awalnya adalah pemilik. Makanya ketika ada orang mengatakan Robbul Mal, pemilik harta. Robbul balik dulu Aman, Bang kameranya Bang. Pemilik dari kameranya dibalik dulu. Oke. Silakan. Nah, ini jelas ini kalau masalah kayak gini ini kan yang permasalahannya di sini kan kita tidak bisa kemudian menyamakan dengan kurios. Saya punya Bang. Tenang dulu, tenang. Udah selesai kita taruh Rob dulu? Ya, sudah selesai dengan Rob. Baik. Jadi intinya saya boleh ngomong belum? Dari apakah saya boleh bicara? Oke, silahkan. Baik. Sebenarnya Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada Al-Aziz atau suaminya Zulaikha. Pemilik, betul. Kan pemilik. Baik. Tuannya. Dia seorang budak, Bang. Pada saat itu dia seorang budak. Kalau Abang tahu ceritanya Nabi Yusuf. Apakah saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Anda ini serius. Ini biar kita itu tidak dibodoh-bodohi dengan sebuah kata. Karena itu bahasa. Dan makanya sudah selesai belum? Biar gantian saya. Silahkan. Kalau gantian saya, biarkan saya bernarasi, oke? Oke, silahkan bernarasi. Baik. Jadi Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada suaminya Zulaikha. Kepada suami Zulaikha. Karena Rob itu artinya pemilik. Baik. Berarti suaminya Zulaikha adalah Robnya Nabi Yusuf, betul? Robnya Nabi Yusuf bisa dikatakan seperti itu. Allah adalah Robnya Nabi Yusuf juga, betul? Rob Nabi Yusuf dalam arti lain. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di situ? Bukan berarti Robnya dalam arti kalau mengatakan ini kalau muslim suruh tambah-tambahan ini nggak ngerti nih kalau muslim. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Coba ada berapa Robnya Nabi Yusuf itu? Saya dengerin dulu. Kalau dia mengatakan Rob diartikan sebagai pemilik budak itu, maka jelas nggak apa-apa. Silahkan mau dia katakan. Pertanyaan saya bukan itu Bang. Pertanyaan saya, berapa di situ Robnya Nabi Yusuf? Oke, saya katakan ya. Tapi jangan dipotong. Rob dalam arti pemilik sebagai budak. Robnya Nabi Yusuf ada berapa Bang? Tetapi Rob pemilik sebagai Tuhan, pemilik dia, maka dia punya 1. Sulit. Tidak ada padanannya Bang. Dalam Al-Quran itu Abang coba lihat. Allah Bang, la ilaha biar kita enak. Bang, itu tidak punya persamaan kata. Inilah makanya kalau saya ngomong, kita jangan sama-sama berdua-dua ngomong. Nanti siapa yang mau didengar? Makanya Bang, kan saya katakan tadi, ini yang berjelas ya. Teman-teman semua yang ada di bawah. Rob itu memang punya 2 makna. Oke, sekarang saya tanya, berarti Robnya Nabi Yusuf berapa? Ya kalau ditanyakan, kalau Rob bermakna sebagai pemilik, sebagai tuan dari budaknya Nabi Yusuf berapa? Tuan dari budaknya itu. Macet ditanya Robnya Nabi Yusuf berapa? Saya cuma mau pesankan begini Bang. Ketika kalian bertanya, ini. Kamu kan orang menggunakan bahasa Rob. Ngomong. Punya 2 makna. Ya sudah, intinya Nabi Yusuf punya 2 Rob, betul? Tidak ada kata-kata God di situ. Bedakan antara God dan Muslim, dan dengar Bang.
Kita tidak Nah, pakai bahasa itu cuma ada Inggris, kata bahasa kita apa? tidak pakai bahasa Indonesia, Bang, kita saya kembali juga ke dalam menggunakan bahasa Arabnya. Indonesia, Bang. Dari tadi saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi selalu mencoba dipelesetkan. Karena abang selalu mencoba menggunakan kata Rob diartikan seakan-akan begini. Padahal Saya nggak mengartikan, Kak. Saya nggak gini dulu. mengartikan. Nature bahasa itu punya berbeda-beda loh. Kata you dalam bahasa Inggris itu bisa berarti dua. Kamu atau kalian. Itu jangan disamakan. Rob dalam bahasa Arab punya arti dua juga. Oke. Jadi jangan disamakan. Jadi jangan dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini seriusan. Abang juga orang Amerika. Saya juga tinggal di Amerika, Bang, dari lama, Bang. Saya tahu you tetap kamu atau kalian. Kalian itu banyak. Oke. Beda, Bang. Bahasa itu beda. You satu sama you banyak makanya beda, Bang. Dalam idiomatic translation itu tidak diperbolehkan. Iya, Kalau makanya kita nggak usah pakai translation. Harus melihat konteksnya. Oke, jadi kita nggak usah pakai terjemahan. Oke, siap. Oke, kita melihat konteksnya. Di situ kan jelas konteksnya. Oke, gini saja. Nabi Yusuf itu adalah budak daripada Raja Aziz. Saya jelaskan kan, biar kamu tidak. Saya sudah paham kok. Saya sudah paham. Kalau sudah paham ya udah. Oke. Berarti pertanyaan saya, Nabi Yusuf punya dua rob, betul? Iya, nggak apa-apa kalau saya katakan. Iya. Tapi sekali lagi garis bawahnya, robnya dia itu sebagai budak. Berarti dia musyrik dari budaknya itu. Oke. Dia musyrik nggak ketika dia punya dua rob? Bang, makanya saya katakan tadi rob itu punya dua arti kan. Iya, yang saya tanyakan dia musyrik nggak ketika dia punya dua rob? Itu kan sistemnya pemilik. Dulu di Amerika itu juga sama. Di Amerika Selatan, di Amerika bagian selatan yang kemudian. Jadi Bang, saya cuma ingin menyampaikan, Nabi kalian Yusuf punya dua rob, tapi dia tidak musyrik. Tidak musyrik. Iya, berarti dia menjadikan manusia sebagai robnya nggak? Gini loh. Tenang. Berarti dia menjadikan manusia sebagai robnya nggak? Dengerin dulu. Kan saya katakan. Iya benar. Kata rob itu memang dijelaskan di Al-Quran kan. Iya, ketika Nabi Yusuf menjadikan manusia sebagai robnya, apakah dia musyrik? Tidak musyrik. Tidak musyrik. Ketika saya menjadikan Yesus sebagai rob saya, apakah saya musyrik? Musyrik. Kenapa? Karena begini. Berat saudara. Konsepnya dulu. Makanya kamu selesaikan. Saya mau selesaikan nggak ngomongnya. Silakan. Kalau kamu mau ilmiah silakan. Saya punya data. Saya sudah menunjukkan datanya. Memang artinya ada dua. Silakan. Nabi Yusuf itu kan memang budaknya Raja Aziz. Dan dikatakan dalam kamus bahasa Arab juga, itu kamus bahasa Arab, terjemah bahasa Arab juga loh, bahwa arti rob itu adalah pemilik. Kenapa dia dikatakan budak? Tuan untuk pemiliknya, misalkan robbul mal, pemilik dari harta, robbul amal, pemilik dari pekerjaan, robbul, ya seperti tadi kayak Nabi Yusuf di Al-Quran, karena tuannya itu Raja Aziz itu memiliki dia sebagai budak dari situ. Tetapi Raja Aziz itu bukan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin pemilik alam semesta. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Allah itu pemilik alam semesta. Boleh. Rabbul Alamin kan jelas. Pemilik alam semesta. Tetapi ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang menjelaskan perbedaan kata Rabb dan lain semacam. Apa? Ilahun. Tidak boleh ilahun. Sebelum kita ke ilah dulu, sebelum kita ke ilah ke rob. Iya, makanya Allahu la ilaha illa. Sebelum kita ke ilah ke rob dulu. Makanya seperti itu kan? Lah, enggak. Abang kan selalu mencoba menggunakan kata rob. Sedangkan kata rob sudah dijelaskan tadi ada. Anda ini mainnya sudah jauh, Bang. Anda ini mainnya sudah sampai New York, tapi remnya nggak ada. Pakai rem. Pakai rem, Bang. Ada rem nggak? Rem. Saya contohkan kepada, saya jelaskan, contohkan satu lagi. Saya contohkan kepada bahasa saya, Bang. Saya orang Madura, Bang. Ketika, atau orang Jawa mungkin sama ya. Kata pangeran itu, bagi orang Madura itu punya dua arti. Pangeran itu bisa arti seorang raja, tetapi dalam konteks lain, pangeran itu bisa artinya Tuhan. Tak sobung pangeran, tade pangeran, tidak ada Tuhan selain angin Allah, bahasa Maduranya. Kecuali Allah. Itu sudah jelas konteksnya. Tapi ketika saya mengatakan, hei pangeran Diponegoro, itu jelas artinya adalah raja Diponegoro. Begitu. Jadi ada dua kata. Jadi makanya nature setiap bahasa itu beda. Kalau kamu mengatakan berarti kamu punya dua pangeran. Tidak, konteksnya beda.
Paham nggak maksudnya? Kalau kamu nggak paham, berarti kamu perlu sekolah lagi. Iya, Kalau kamu tidak paham, itulah yang berusaha dijelaskan orang Kristen hanya terhadap saya orang Islam. katakan tadi, kalau punya dua makna seperti itu, jangan dicampur aduk. Karena jelas konteksnya di situ. Sudah? Kamu kalau ngomong sama orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, oke silahkan, mereka bisa dibodoh-bodohi. Tapi Sudah kalau belum, saya Bang? sudah menunjukkan kamusnya, kamu bisa menunjukkan bodoh-bodohi apa lagi? Sudah? Iya, silahkan. Nanti kalau saya bicara dipotong lagi nggak? Enggak. Kan kita fokus pada Rob, kata-kata Rob. Ya sudah, saya jelaskan menggunakan bahasa Arab juga. Jadi kata Rob itu diterjemahkan Tuhan di situ ya? Ada dua. Tuhan sama Tuhan mengerti asalnya itu. Itu dari Arab sudah. Oke, baik. Makanya ilah itu tidak ada perbedaan itu saja. Theos itu bukan kyrios. Theos itu beda dengan kyrios. Itu saja. Kalau kita kembalikan kepada Alkitab. Dan kyrios dalam Greek to English itu dikatakan hanya punya 3 makna apa? Sir, Master, and Lord. Tidak ada kata God di situ. Itu sudah? Saya punya kamusnya itu. Itu sudah. Sudah? Iya. Masih mau ngomong lagi? Enggak ada. Itu doang. Saya menjelaskan itu doang. Sudah? Iya. Enggak, saya tidak mau bertengkar dengan katanya sudah. Enggak, gini aja. Katanya tadi sudah. Gimana? Udah bisa gantian belum? Baik. Jadi kata Rob di situ diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan. Oke. Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Oh, bukan. Apa? Karena budaknya orang Islam? Karena itu lebih kepada Tuhan untuk kepemilikan. Makanya tadi saya katakan. Pertanyaan saya, Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Tuan tapi pakai Sayyid. Dia bukan pakai Rob. Karena kenapa? Maksudnya kepemilikan di sini dijelaskan dalam ini, kepemilikan yang itu sifatnya mutlak. Kenapa dia kemudian Nabi Yusuf menggunakan kata Rob di situ? Karena memang dia budaknya. Dulu sebelum dimerdekakan budak itu, Bang, dia itu bisa diapain apa saja budak itu, Bang. Sama kayak di Amerika ketika belum siapa namanya? Sebentar, biar nggak melebar kemana-mana. Yang saya tanyakan begini. Dia mau dibayar. Ini masalahnya dia ini ngomong terus nih nggak ada remnya. Nah, makanya ini coba, konteks ini Bang, kemana? Kenapa Anda kalau ngomong nggak ada remnya? Nah, ini saya jelaskan. Biar baik, Anda beli rem dulu sana. Beli rem dulu di toko besi sana. Beli rem. Dari tadi ngomong terus. Tapi intinya sudah kita dapati dari pengakuan dari dia bahwa Robnya Nabi Yusuf itu 2. Begitu. Dan kalau orang belajar itu pasti mengakui itu. Dan dia belum belajar lebih dalam untuk mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Kalau dia belajar, dia akan seperti ini. Si Daman Al-Mantiki. Ya. Jadi saya cuma bilang, stop kau menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Karena dia tidak pantas dijadikan sebagai Rob. Tidak pantas dia dijadikan sebagai pemimpin junjungan. Tidak pantas. Bagaimana mau kau jadikan junjungan? Nanti Anda jadi tukang kencing. Ayo. Kita kasih naik lagi Yuli. Kenapa tadi turun Yuli? Saya tinggal sebentar, langsung kamu turun gimana? Kamu hilang kok. Saya tinggal sejenak tadi. Kan nggak ada permisi, Bang. Harusnya permisi ya, dulu. Takutnya nanti saya memotong pembicaraanmu. Makanya saya tinggal sebentar. Selagi Anda berbicara kan saya bisa melakukan sesuatu. Nggak maulah saya berbicara dengan dinding hitam. Baik. Jadi kamu mendengar tadi pengakuan seorang muslim yang sudah jauh-jauh sampai Mama Rika loh dia. Jauh banget sampai Mama Rika. Iya sih, dia sudah mengakui. Pendapat sama dia. Ini Bang, saya kan orang Islam. Saya naikkan dia lagi kalau begitu. Saya naikkan dia lagi. Ini saya mau bertanya sama Abang ini. Sebentar, saya naikkan dulu lagi dia Zaid si tadi. Si Zahid Ahmad. Udah foto dari New York turun. Udah sampai New York dia. Oke, Zaid, tenang. Kamu mengakui bahwa kata Robbi itu ditujukan kepada suaminya Zulaika dan suaminya Zulaika adalah Robnya Nabi Yusuf. Allah adalah Robnya Nabi Yusuf. Berarti 2 Robnya, betul?
Ya, karena dia Oke, konteksnya coba adalah budaknya, tanggapan Bang. dari Yuli, silakan. Dia Sekali lagi, mengakui garis bahwa bawah rohnya Nabi Yusuf ada dua, budak. silakan. Rob itu Yuli. punya dua arti, Mbak. Memang Jangan Iya, arti benar. dulu, jangan arti dulu. kalau di Yuli, kan kamu memang mengakui dimiliki, nggak kalau bahwa budak itu Yusuf kan punya dua dimiliki rob? Memang kayak jual beli. Budak itu diperjualbelikan loh dulu loh. Ya, Yuli, kamu mengakui bahwa Yusuf punya dua rob? Ya, gimana? Dipermasalahkan dari bahasa. Iya, benar. Dua, tapi dalam kata arti tuan sama Dua Tuhan. rob, dua rob. Iya kan? Tuan Iya, sama iya, Tuhan. iya. Itu dua arti memang. Kalau itu Tuan Dua itu rob. maknanya di situ. Intinya ada nabi yang punya dua rob, betul? Karena dimiliki, Tidak Bang. ada. Tidak ada. Satunya Tuhan. Satunya Tuhan, satunya Tuhan. Sulit, Kalau Tuhan ya satu. sulit. Kalau Tuhan ya Sulit, satu. sulit. Abang, ini aku mau bertanya dulu ini. Nanti dulu masalah rob ini. Aku mau bertanya sama kamu ini. Kita coba mau mengatakan Mbak Yuli. Dia itu ingin memplesetkan bahasa kata rob. Padahal konteksnya Iya sudah salah. tahu, karena dia menelan Memplesetkan. Yang memplesetkan Berarti itu robnya adalah dua. orang-orang Islam. Berarti robnya ada dua. Bukan begitu maksudnya. Tadi kamu Kalau bilang robnya dua loh. Kalau diartikan Tadi kamu sebagai bilang tuannya, robnya Nabi Yusuf dua loh. kalau arti tuannya satu ya oke. Iya, robnya Tapi berapa? kalau Tuhannya tetap satu. Robnya Kalau berapa? Tuhannya tetap satu. Qul Robnya? huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan Robnya ahad. berapa? Robnya Oke lah, sebentar. Dia nggak ada Rob rimnya. arti Kita apa? taruh dulu di Rob bawah. arti Dia apa nggak ada dulu? rimnya. Dia ngomong terus nyocor. Oke, baik. Yuli, tadi Iya. kamu sudah mendengar pengakuan dari dia bahwa suaminya Zulaika itu adalah robnya Nabi Yusuf. Allah pun adalah robnya Nabi Yusuf. Satu rob tambah satu rob berarti berapa rob? Itu dua rob. Dua rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yusuf punya dua rob? Iya, memang dua rob, satu Tuhan, satu tuannya. Iya, berarti punya dua rob. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, boleh nggak? Silakan. Saya kan nggak ngerti ini Bang tentang agama kalian kan. Cuman saya ini sering dengar juga debat-debat kayak gitu di YouTube kan, termasuk Abang juga. Saya mau bertanya ini tentang Matius dan Lukas 48 yang 4:10 yang menyatakan perintah Yesus untuk menyembah Allah. Baca dulu. Jangan dipelintir. Silakan. Ini perintah Yesus untuk menyembah Allah Dibaca yang dulu dong. Dibaca yang dulu. terdapat dalam Matius ayat 4 ya. Baca dulu, silakan. Yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Coba dibaca dulu. Jangan baca blogspotnya orang Islam. Coba baca ayatnya. Iya, ini saya makanya saya mau bertanya Abang, Baik. karena saya kan nggak mengerti. Baik. Saya yang bacakan ya. Inilah, makanya saya pengen orang Muslim itu betul-betul belajar. Jangan mengutip-ngutip dari blogspot begitu ya. Lukas berapa? Matius 4:10. Matius berapa? 4:10. Matius 4 ayat 10. Baik. Matius 4 ayat 10. Baik, ini perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun ya. Kita sebelum ke ayat 10. Maaf ya teman-teman ya, saya itu nahan batuk teman-teman. 10 kita ke ayat 9 dulu ya. Ke ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, maksudnya iblis ya, berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pertanyaan kamu adalah, Yesus di sini mengutip bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana di situ Yesus nyuruh nyembah Allah? Sembahlah Allah kata dia, Tuhanmu dan hanya
hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. Baik, makanya tadi saya pernah bilang, dulu saya pernah bilang begini, tolong Pak Prabowo, tolong seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD untuk belajar baca. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Ini anu nih ya, tolong kepada Menteri Pendidikan lah ya. Tolong kepada, nih saya balikin dulu kamera saya. Kepada Menteri Pendidikan, saya mohon kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD supaya bisa belajar membaca huruf Latin. Baik, saya kasih tulisan dulu kepada Anda. Sulit benar ini teman-teman. Enggak Bang, kan dari konteks perintah yang udah Abang bacain tadi kan, dalam Alkitab. Terus kan menghadapi 3 percobaan dari iblis kan? Betul. Sebentar, tapi di situ tidak pernah Yesus menyuruh nyembah Allah. Karena nggak ada kata Allah di situ. Makanya tadi saya bilang, Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD. Baik, saya balikan kamera saya. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, ini huruf apa? Tapi saya mengeja ya. Tenang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Makanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Beda, Abang. Dari mana ini? Ini huruf A atau huruf O? Iya, itu kan bahasa Latinnya Allahmu, Allahmu. Iya, Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada H, Allah. Allah bukan Allah ya Tuhan. Ini huruf Latin. A, L, A, H. Dibaca Allah. Sejak kapan Allah dibaca Allah? Iya, Allahmu. Allahmu itu kan perbedaan pembacaan itu beda-beda, Abang. Kak Yuli, kalau Allah itu hurufnya bukan A, tapi huruf alif. Makanya kalau di atas kubah masjid, itu tidak pernah ada huruf Latin. A, L, A, H, nggak pernah ada. Coba, ada nggak kubah masjid yang hurufnya A Latin, L? Ya, nggak ada lah. Nggak ada. Makanya itu bacanya bukan Allah. Allah, kalau hurufnya alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul. Tapi yang kan di situ huruf hijayah atau huruf Latin? Tapi itu iya, huruf Latin ini kan sembahlah Allahmu, Iya, Tuhanmu. Allah tulisannya. Ya, itu sama artinya, Bang. Enggak sama, tidak sama. Allah, A-L-L-A-H. Baik, saya tunjukkan ayat lain. Kalau dia mau bilang sama, baik, sebentar. Bagaimana Tuhan akan membinasakan para Allah. Baik. Menghukum. Tuhan itu akan menghukum para Allah. Bentar ya. Saya tunjukkan. Tapi harus konsisten ya. Abang mengatakan Tuhan akan membinasakan Allah ya. Tuhan akan menghukum para Allah di Mesir. Gimana? Siapa emang Tuhan yang menghukumnya? Yesus? Iya. Saya tunjukkan dulu, sabar. Kita kan berbicara mengenai kata Allah. Jadi kita jangan kemana-mana dulu. Kata Abang. Abang dengerin dulu dong. Tenang dong. Kan Abang mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah. Iya, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah di Mesir. Gimana? Ya, itu siapa Tuhannya? Baik, sebentar ya. Aku mau tanya itu Tuhannya siapa? Yang sebentar. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Sabar ya. Sabar, kita kutip ayatnya.
Ayat berapa itu Bang? Aku mau cari juga karena aku nggak ngerti soalnya. Aku nggak mau nanti. Sabar ya, sabar. Mm-mm. Bang Zahid, itu buka on cam Bang. Oh, dia naik. Dari mana dia bisa naik ke sini? Ini Nggak kenapa ini tahu, kok bisa ya begini? biarin aja lah Bang. Jadi rame kita. Mm-mm. Sabar ya. Aldi paling anti Barges. Muhammad buta huruf umatnya tolol. Ngomong itu yang benar Bang. Kok diturunin Bang Zahidnya? Enggak. Itu memang itu agak-agak nge-lag dia. Sabar ya. Ngomong Muhammad tolol. Lu Masih lemot begini nih. patung buat disembah. Meleh. Patung gak punya nyawa. Gak bisa ngidupin orang. Nih, saya balikin kamera saya ya. Mengenai para Allah di sini. Baik. Iya, itu ayat berapa itu? Aku mau lihat juga ini di HP ku yang satunya. Kenapa saya Ayat cari apa di itu? pencarian tidak ada ya? Soalnya susah kalau lihat di kamera ini cuma sedikit. Ya, coba buka Yesaya 36 ayat 19. 36 ayat. Sudah ketemu? Nah, ya. Ayat Yesaya 36 ayat 19 ya? Sudah ketemu belum? Yang mana ini? Udah. Yang dimanakah para Allah negeri Hamad sekarang dan para Allah. Para Allah. Coba baca yang benar. Maunya dibaca Allah apa Allah? Sekarang maunya dibaca. Ya kan tergantung abang maunya dibaca gimana. Bukan, tadi kan di situ katanya Allah, betul. Ya, persepsi kita beda. Abang maunya dibaca Allah apa Allah? Kok sekarang jadi maunya? Gimana? Ya, abang maunya dibaca gimana? Ya, aku ngikutin kamu lah. Oke, coba dibaca. Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Oke. Nah, maksudnya itu apa para itu? Allah? Tadi A-L-L-A-H dibaca apa? Allah. Tadi Allah, sekarang Allah. Kan tadi abang, ingat dah abang tadi bilangin, untuk Menteri Pendidikan suruh-suruh orang Islam itu buat Oke, baik. Kalau sekarang sudah Allah, kembali ke Matius 4 tadi. Pasal ayat 10. Enggak, aku mau ini. Tadi itu abang kesini tadi kan mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah. Betul. Itu siapa Tuhannya? Yod-He-Wav-He. YHWH itu. Yehova. Iya, siapa itu? Yehova. Yesus. Yehova itu adalah yang disebut itu sebagai Bapa yang di surga. Ada dua berarti Tuhannya. Kenapa masalah kalau robnya ada dua? Nabi Yusuf aja robnya ada dua kok masalah? Makanya bang. Kan abang tadi ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah. Robnya Nabi Yusuf aja ada dua kok masalah sih? Sementara rob kami ada dua kok masalah gitu loh. Saya heran dengan kalian.
Enggak loh Bang, kayak gini loh. Tuhannya, siapa namanya? Bapak yang di sorga itu ya? Makanya kita itu kalau dengan Enggak. terjemahan akhirnya kita jadi seperti ini. Enggak Bang, karena bukan begini Bang. Makanya Bang, kita itu kan lihat itu juga harus ada maknanya juga. Iya, Begitupun kami makanya Bang. saya sedang mengajarkan itu kepada kalian. Dalam maksud apa artian pengajaran itu? Sedangkan kami juga. Supaya kalian jangan lagi Apa? mengatakan mengapa kau tuhankan manusia sementara kamu menuhankan manusia. Ya memang benar mengapa engkau tuhankan manusia. Sedangkan Yesus juga berkata, sembahlah Allahmu. Nah, kembali kalau Allah lagi kan. Ini kalau mereka ada modus dia pakai Allah ini. Sementara kalau Tuhan akan menghukum para Allah, tiba-tiba para Allah. Memang mereka ini luar biasa, teman-teman ya. Dengar dulu ya ini. Kita bicara secara logika ini ya. Oke, kalau kita mau benar-benar bicara secara logika, ada nggak kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya? Dalam bahasa apa? Di dalam bahasa asli Al-Quran, ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Tidak ada. Di dalam Bible, bahasa aslinya ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Nggak tahu. Masa Anda tidak tahu gimana? Apakah Bible aslinya berbahasa Indonesia? Enggak ya. Tidak. Berarti ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Tidak. Ya tidak ada. Makanya kalau kita benar-benar mau meneliti secara mendalam, kita harus tahu huruf T-U-H-A-N itu bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa aslinya di situ yang dirujuk kepada Yesus adalah kurios. Sementara ada juga huruf T-U-H-A-N, huruf besar semua. Yang bahasa aslinya itu Y-H-W-H. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan maksud Anda yang mana? Yang bahasa aslinya yang mana? Mana tadi Mas? Yang ya saya. Yang mana? Lah kan Tuhan tadi kan abang Tuhan sendiri lagi, loh. Tuhan lagi. Kan abang sendiri ya, lo yang ngomong tadi. Enggak ngaku, masih banyak ini saksinya ini sampai 11.000 orang. Yang ini mana? Yang mana? Yang abang ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah itu. Ya, Tuhan di situ huruf besar semua itu. YHWH itu. Abang sendiri yang ngomong Tuhan itu. Iya, itu diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Tuhan huruf besar semua. Iya. Makanya begini loh, saya itu cuma mau bilang begini, kata Tuhan itu kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan Yerusalem dari serangan Asyur itu. Iya, saat tadi itu. Jadi kita kalau sama-sama mengerti, intinya itu begini. Bapak di surga itu statusnya itu Rob, pemilik, Tuan. Yesus juga statusnya pemilik atau Tuan, pemimpin. Jadi bagaimana kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan kita, sebagai pemilik kita, sebagai pemimpin kita? Caranya harus menjadikan Yesus sebagai Tuan, sebagai pemilik, sebagai Rob, sebagai kurios. Sama seperti orang Islam. Bagaimana cara menjadikan Allah sebagai Rob kalian? Caranya bagaimana? Harus dengan menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Bagaimana mungkin kalian mengikuti patuh tunduk sama Allah tanpa mengikuti patuh tunduk sama Muhammad? Mengikuti atau patuh tunduk kepada Muhammad kan memang ada ajarannya, Bang. Iya, seperti kalian itu artinya juga menjadikan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Rob. Iya, karena mengikuti ajaran
Sunnah Rasulnya tadi. Iya. Nah, Abang. kalau kita sudah saling-saling mengerti, kenapa kamu bilang kepada saya, jangan kau tuhankan manusia, sementara kau juga menuhankan manusia? Saya tidak menuhankan manusia. Balik Bang. lagi Kapan ke saya situ. mengatakan? Aduh. Enggak. Abang sendiri Emang yang emang ngomong menuhankan jangan itu apa menuhankan sih? manusia. Yuli, emang menuhankan itu apa sih? Menuhankan itu gimana ya mengatakannya ya? Bingung kan? Nggak tahu menuhankan kan? Nggak tahu dia. Menomorsatukan kan? Menomorsatukan. Terus? Iya, menjunjung mulia. Maksud Menjunjung abang itu mulia. kan? Terus? Kalau menuhankan manusia. Oke, Jadi sekarang dia tenang. Menomorsatukan, menjunjung, memuliakan, betul? Mengikutinya, menjadikannya yang terutama, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai muslim yang sejati, Anda harus menomorsatukan Muhammad nggak? Daripada nyawa Anda, daripada anak Anda, daripada harta Anda, daripada pekerjaan Anda, betul nggak? Ya enggak lah. Karena saya menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Bukan itu yang saya tanya. Anda menomorsatukan Muhammad nggak? Lebih daripada keluarga, lebih daripada harta, lebih daripada istri, nyawa, suami, bahkan lebih daripada hartamu, nyawamu sendiri, betul? Tidak kalau saya. Saya kutip satu ayat dalam Al-Quran. Itu kan iya, makanya Anda bukan muslim berarti. Karena Anda belum mempertuhan Muhammad. Nih, saya kasih tunjuk. Saya tidak mempertuhan. Bang, saya memang tidak mempertuhankan Muhammad. Balik Siapa yang bilang saya mempertuhankan Muhammad? Balik Muhammad lagi. Muhammad itu nabi saya, bukan Tuhan saya, bukan Allah saya. Muter-muter lagi. Seperti Yesus yang mengatakan dirinya Allah, dirinya Tuhan. Sedangkan dia ada di sana itu. Yuli, tadi kan kamu sudah saya tanya, apa sih menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Artinya menomorsatukan dia, mengutamakan dia, menjunjung tinggi dia, memuliakan dia. Itu semua dilakukan umat muslim kepada Muhammad. Itu mengikuti ajaran dan sunnahnya, bukan itulah menuhankan. mempertuhan itu kayak gitu maksudnya. Memang mempertuhan itu apa kalau bukan itu? Enggak. Oke, kamu mempermasalahkan nabi saya, Tuhan saya. Nih kalau tenang. kalau Yesus mempertuhan itu apa kalau bukan itu definisi mempertuhan? Tenang. Sabar, tenang. Dengar dulu. Memang mempertuhan itu apa sih, Kak Yuli? Enggak. Jawab satu pertanyaan terakhir saya. Bukan itu, sebentar, biar kita nggak debat kusir. Memang mempertuhan itu apa? Udah kena dia nih, udah lari. Memang mempertuhan itu apa? Selain yang demikian itu, apa maksud mempertuhan? Maksudnya nggak dengar tadi. Oke. Apa makna mempertuhan selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi? Ini abang menyebut mempermakna Tuhan ini, mempertuhankan ini tadi kutipannya buat Allah apa Muhammad? Mempertuhan, definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhankan. Kalau saya menuhankan Allah ya, bukan menuhankan Muhammad. Enggak menuhankan siapa? Saya nggak tanya mempertuhankan Udin, mempertuhankan buku, mempertuhankan yang saya tanya apa definisinya? Ya mempertuhankannya tadi yang kata abang tadi. Menjadikan dia sebagai yang terutama. Iya, itu Allah. Ya belajar dulu. Sakit nanti kepala saya ngomong terus. Padahal lagu itu sudah jelas loh. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Mempertuhan itu apa muslim? Kamu tahu nggak apa mempertuhan itu?